Masya Allah. Aku kemarin berangkatin umroh 2 orang. Udah pulang. Sekarang aku berangkatin umroh 4 orang. Jadi total 6 orang. Tapi yang 4 orang bareng sama aku. Jadi aku bawa Mas Jaya make up artist, ada Mbak Dewi, ada adik ipar, terus ada adikku sendiri yang nomor 3. Gitu tadinya. Kebetulan Ivan sama Mas Adam, kebetulan Mas Adam nggak mau karena Ivan nggak ikut. Jadi insya Allah kalau Ivannya nanti berangkat, jadi kita akan berangkat lagi gitu. Insya Allah. Kalau kalau aku sih sebenarnya kemarin tuh cuma nazar aja gitu. Pokoknya kalau sakit ini sembuh semua, hasilnya bagus, aku nggak ada apa-apa dan insya Allah kemarin kan sakit sakit kena apa namanya bakteri apalah itu yang memang udah nggak begitu terkenal gitu dan itu di badan nggak enak banget lebih dari COVID kemarin yang aku alami itu benar-benar ngedrop banget jadi aku tuh kayaknya sempet shock gitu dan aku sempet cek di Pineng ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa ya udah aku nazar pokoknya insya Allah kalau aku sehat walafiat aku pergi ya Allah gitu dan aku dikasih sehat walafiat aku dikasih sehat semuanya hasilnya bagus aku umroh gitu. Udah lama sih gitu. Aku tuh kalau sebenarnya itu nggak mau koar-koar sebenarnya. Budal-budal mulai-mulai gitu kayak orang nyanyi aja gitu. Sebenarnya kayak gitu. Makanya nggak ada pengajian, nggak ada apa. Cuman ya khusyuk aja minta doa suami, minta doa orang tua, ibu, udah berangkat gitu. Ya kayak orang main aja lah gitu. Cuma seminggu. Saya ngambilnya memang nggak main ya. Karena Ivan nggak ikut, tadinya kan kalau Ivan ikut kita mau istirahat di Dubai dulu gitu, 2-3 hari main dulu di Dubai, baru ibadah gitu. Tapi ternyata Ivan nggak ikut, jadi aku cuman ngambil yang 9 hari, jadi 3 hari di Madinah, 4 di Mekah gitu. Tanggal 15. Nah, nggak pakai manasik sih karena udah biasa ya, jadi udah biasa aja gitu. Iya, doanya pasti ya yang pertama ya minta doa ampunan dulu lah ya gitu karena kan sebagai manusia kita kan banyak dosa apa banyak khilaf itu yang pertama terus yang kedua ya minta diberikan kesehatan panjang umur rezeki dan juga keluarga suami ibu adik-adik orang-orang terdekat saya diberikan kesehatan panjang umur itu sih yang terpenting gitu doanya Allah sudah kasih aku yang luar biasa sih menurut aku ya gitu rezeki yang udah tumpah ruah terus hidup makmur terus maksudnya hidup nggak kekurangan gitu jadi ya lebih banyak nikmat syukur aja sih kalau ke sana gitu. Dan doanya sih pengennya kalau duitnya banyak banget, pengen banyak orang lagi yang mau diberangkatin itu sih. Aku tuh sekarang tuh gini loh, duit-duit, duit-duit gitu ya. Siapa lagi ya mau tak berangkatnya? Itu sampai entek, pikiran entek. Maksudnya pikirannya habis aku agak flu ya. Jadi saudara-saudara udah semua kerabat sampai teman-teman tuh yang lawas-lawas tuh udah tak tanyain ada yang udah belum umroh aku berangkatin gitu. Tapi kemarin tuh aku berangkatin tahun kemarin aku berangkatin MC lawas. Zaman aku babat alas itu tak cari. Kamu udah pernah umroh belum ya udah tak berangkatin, udah berangkat. Selera mungkin ya. Terus feeling juga gitu. Jadi ya nggak tahu terlepas dari nanti eksekusinya seperti apa. Kita lihat aja. Cuman kalau dari look-look itu biasanya sih udah tahu lah aura-auranya gitu. Heeh, heeh. Atau mau DMD-nya di tempat yang baru. Masya Allah. Jadi sebenarnya di MD Panggung Rezeki ini memang bukan khusus untuk penyanyi ya. Jadi untuk semua rakyat Indonesia khususnya pencinta musik dan pengadu nasib gitu. Memang kita lihat aja cerita-cerita mereka tuh banyak yang berbeda ya. Ono sing nyari duit buat bayar sekolah, ono sing buat bantu ibunya karena stroke, karena bapaknya udah nggak ada apalah banyak cerita-cerita menarik di DMD ini. Jadi ya menurut aku
mudah-mudahan di panggung rezeki ini banyak sekali kejadian-kejadian keajaiban lah gitu untuk mendapatkan rezeki dadakan. Kalau hari ini kita lihat hampir sama sih. Kalau untuk lamar-lamaran gitu mungkin beda dari biasanya ya. Tapi ya namanya jodoh ya. Kita nggak kemana. Tapi untuk mempertahankan suatu hubungan itu bukan saja urusan seks sama cinta, tapi bagaimana tujuan ke depannya gitu. Aku sama Mas Adam 30 tahun loh. 30 tahun tuh nggak mudah. Aku 7 tahun ikut mertua. Bagaimana rasanya serba salah hidup dengan orang tua yang sama mertua, bagaimana caranya mengambil hati, bagaimana caranya kita ngumpulin duit supaya bisa punya rumah sendiri, bagaimana kita menghadapi banyak complicated gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus dipelajarin sebenarnya dalam rumah tangga. Nah kalau untuk pacaran jodoh-jodohan itu, kalau memang jodoh beneran, jangan cuman satu aja, jangan ngomongin masalah cinta dan seks gitu. Itu kan memang satu hubungan yang memang tidak bisa lepas. Tapi tujuan kedepannya itu yang harus di treatment gitu. Harus ada. Nah, yang saiki juru-juruan kedepannya seperti apa itu yang harus dipikirin kalau menurut aku. Jangan sampai kejadian wis rondo, wis dudo, ketemu maneh, buyar meneh gitu. Jadi artinya dalam pembelajaran yang sekarang itu harus lebih ya lebih belajar lagi kalau menurut aku ya kan gitu. Jangan sampai perawan ketemu perjaka nanti bisa langgeng, itu juga ada cerita yang harus dikulik. Kenapa mereka bisa kayak saya sama Mas Adam itu kan perjaka sama gadis gitu. Jadi kenapa di-treat sampai 30 tahun? Itu kan ceritanya banyak gitu. Jadi mudah-mudahan kita doakan nanti kalau memang ada cerita-cerita kayak begini tuh yang dicari adalah bagaimana kalian nge-treat supaya perjodohan ini panjang. Iya.